Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman. Saya pekebun di Rahman Farm. Alasan saya bikin video ini selain untuk mendokumentasi, juga sebenarnya saya ingin membagikan gitu. Kalau di pertanian itu banyak pengalaman, banyak hal-hal yang kadang cuma bisa dilihat dari sudut pandang orang pertama gitu di pertanian, di petani itu sendiri. Sebenarnya Rahman Farm ini awalnya adalah sebuah kebun cabai rawit merah. Karena awal saya berkebun dulu itu untuk memenuhi kebutuhan dari restoran sama catering ya. Saya ini berkebun di Kota Rangkas. Tepatnya bukan Rangkas sih, di Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung. Saya berkebun di sini, saya melihat banyak restoran Sunda, restoran pedas. Pokoknya semua yang membutuhkan cabai rawit merah, semua yang membutuhkan pedas. Jadinya saya memilih komoditas cabai rawit merah pada awalnya. Sebenarnya bertani monokultur itu sah-sah saja gitu untuk memenuhi permintaan, tetapi dalam proses budidayanya saya menemukan kekurangan. Itu penggunaan bahan-bahan kimia yang menurut saya tidak berkelanjutan gitu. Saya menemukan banyak sekali kematian serangga-serangga berguna, menemukan ketidakseimbangan di gulma. Setelah kita menyemprot herbisida, gulma yang tumbuh kembali itu lebih ganas gitu dari gulma yang sebelumnya. Dan pada suatu titik saya memutuskan gitu, oke, ini udah stop, ini nggak bisa berlanjut, harus ganti segera ke konsep perkebunan alami. Sebenarnya kebun ini nggak ada kiblatnya sih. Ini tuh kebun organik atau kebun permakultur atau kebun tanaman keluarga gitu, nggak ada sih. Tapi saya meniru alam. Oke, nah meniru alamnya itu bagaimana? Saya melihat di alam itu keanekaragaman hayatinya tinggi. Di sana nggak mungkin hanya ada satu jenis tanaman kan. Ada hewan, ada tumbuhan, dan tanahnya itu hidup. Terus di tanamannya itu sendiri, dia selain jenisnya banyak, juga tipe-tipe kanopinya kan berbeda ya. Ada tanaman besar, tanaman yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang merambat. Nah itu kan menciptakan kondisi yang stabil dan menurut saya itu lebih berkelanjutan gitu. Akhirnya saya pilih konsep tersebut. Saya mulai dengan menanam tanaman-tanaman tahunan perennial. Saya ganti fungsi greenhouse saya dari yang tadinya buat produksi sayuran daun. Saya berhenti menanam sayuran daun untuk sementara. Saya pakai buat pembibitan tanaman perennial sebelum pindah ke lahan. Saya nggak melakukan penyemprotan apa-apa. Saya cuman melakukan pembabatan rumput pakai mesin. Ya dengan harapan lingkungannya kembali stabil gitu. Memang di situ terjadi lonjakan hama ya. Pasti itu mah kalau udah kita berhenti menyemprot, pasti hama naik dulu. Nanti akan diikuti oleh naiknya populasi predator juga. Nanti pada akhirnya akan stabil, populasi predator naik menekan hama. Tapi bukan berarti hilang ya, tetap ada. Nah itulah kenapa kita harus sebelum menanam tanaman perennial itu kita harus membibitkannya sampai usia setidaknya cukup untuk dia tahan dari beberapa gigitan, jadi dia bisa survive. Nah ini kebun sebenarnya belum jadi ya. Saya baru menanam tanaman perennialnya, baru melakukan remediasi, baru mencoba tanaman apa yang cocok untuk dibuat layer-layer kanopi tanaman. Tapi dalam perjalanannya juga saya menemukan hal-hal baru di sini yang nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk sebelumnya juga saya udah mengumpulkan beberapa materi yang menurut saya menarik dari sudut pandang pertama gitu seorang petani. Oke, maka dari itu proses transisi dari kebun monokultur ke kebun alami itu menurut saya akan sangat menarik ya, karena banyak hal yang terjadi yang juga saya baru temukan saat saya melakukannya langsung. Oke, mungkin itu saja perkenalan saya dan kebun saya ini.
Semoga prosesnya tidak terlalu lama dalam transisi menjadi kebun yang lebih alami, dan semoga istiqomah gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.